Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa RRN TV, mudah-mudahan semuanya masih semangat dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang banyak pergesekan, banyak persaingan hidup, baik yang berkaitan dengan aktivitas maisha ya, dalam mencari penghidupan, dalam beraktivitas kerja, baik itu dalam bidang apapun, yang sehingga pergesekan-pergesekan ini bisa menimbulkan suatu gejolak iri hati, suatu gejolak kedengkian. Rasulullah SAW bersabda, Inna ghilla wal hasada ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hatob. Dengki dan hasud, keduanya ini dapat menghapus amal kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, seperti api membakar kayu. Bayangkan hadirin, apabila ada dengki dan hasud di dalam hati kita, itu bisa menghapus, bisa terbakar amal-amal kebaikan kita. Ya, seperti api membakar kayu. Diriwayatkan dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara seseorang tidak akan selamat darinya. Seseorang tidak akan selamat dari 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah hasud, yang kedua adalah berprasangka buruk, dan yang ketiga rasa khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Jadi Rasul bersabda 3 orang itu nggak akan selamat dari 3 perkara ini: hasud, berprasangka buruk, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apakah kami menyelamatkannya? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ketika rasa hasud menyelinap di dalam hatimu, jangan langsung engkau turutkan kehendak hasud tersebut. Jangan dilanjutkan. Misalnya ada hasud mulai masuk, jangan diteruskan, harus berhenti. Itu kata Rasul. Nah, ini berarti apabila sudah ada menyelinap rasa hasud ke dalam diri kita, bagaimana caranya kita tidak ungkapkan, ya, tidak kita lisankan, tidak kita kita praktekkan rasa hasud tersebut, hasud kepada orang, hasud kepada tetangga, hasud kepada teman, hasud kepada rekan bisnis misalnya. Itu selalu ada. Jangan langsung diomongkan, berhenti, kata Rasul. Sebab iri hati itu sama dengan hasud, atau hasud terjadi karena iri hati. Ya, hasud itu terjadi karena iri hati. Tidak ada hasud apabila tidak ada iri hati di dalam diri kita, hadirin. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu waspada untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita. Jangan sampai terselip iri hati, jangan sampai terselip yang namanya hasud. Sebab dosa-dosa yang ditimbulkan pertama kali, baik di langit maupun di bumi, itu diawali dari iri hati. Terjadinya dosa di langit akibat pembangkangan sang iblis. Allah memerintahkan kepada iblis untuk menghormati, untuk sujud kepada Adam. Akan tetapi akibat iri hati iblis, si iblis tidak mau untuk menghormat Nabi Adam. Itulah terjadi dosa pertama di langit. Lalu bagaimana terjadinya dosa di bumi? Awal terjadinya dosa di bumi juga terjadi akibat iri hati seorang kakak yang kita kenal selama ini namanya Kabil, membunuh saudaranya Habil karena iri hati dengan mendapatkan seorang istri yang cantik. Jadi dosa pertama terjadi di langit dan bumi akibat iri hati.
Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya jauhkan rasa dengki, rasa hasud, rasa iri hati di dalam diri kita. Jangan sampai bersemayam, jangan sampai berdiam di hati kita. Itu untuk menjaga supaya tidak terjadi hasud, supaya tidak terjadi iri hati di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kenikmatan itu selalu diintai oleh musuhnya. Kata Rasulullah, ingatlah bahwasanya kenikmatan itu selalu diintai oleh musuhnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa musuhnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka yang hasud, itulah musuhnya. Jadi kalau melihat tetangga atau rekan kita mendapat kenikmatan, nah ada orang yang hasud, ada yang iri hati, itulah musuh. Itulah musuh daripada kenikmatan. Seorang ulama di masanya, yaitu Hasan Basri, pernah berkata, hai sekalian manusia, kenapa kalian iri terhadap saudaramu? Jika iya, maksudnya orang yang dihasut itu diberi oleh Allah karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu untuk apa kamu iri kepadanya? Jadi untuk apa kita iri terhadap orang yang dimuliakan oleh Allah? Kalau tidak dimuliakan oleh Allah, untuk apa kita iri terhadap orang yang akan masuk ke neraka? Itu nasihat dari Hasan Basri. Ngapain kita iri terhadap orang yang dimuliakan oleh Allah? Dan ngapain pula kita iri terhadap orang yang nantinya akan masuk neraka? Jadi tidak ada iri hati, tidak ada hasud di dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Berikutnya yang kedua, yang kita tidak akan selamat dari 3 perkara itu, yaitu berburuk sangka. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya apabila kamu berburuk sangka terhadap seseorang, apabila kamu berburuk sangka terhadap teman kamu, jangan kamu selidikin, jangan kamu cari tahu informasi-informasi tentang dirinya, jangan capek-capek mencari fakta-fakta. Firman Allah, wala tajassasu. Jangan sampai menyelidikin, jangan capek-capek kita mencari fakta. Sebab tidak boleh berprasangka buruk. Oleh karenanya jangan diteruskan. Ya, itu satu tadi, kita tidak akan selamat dari hasud seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, jangan atau tidak selamat dari berprasangka buruk. Berhati-hati, jangan sampai kita menyelidikin orang-orang. Kita juga kan nggak mau diselidiki sama orang. Lalu yang ketiga, diri rahimakumullah, seseorang tidak akan selamat dari rasa khawatir tidak mampu melaksanakan suatu kebaikan. Maksudnya terkadang ketika kita ingin melaksanakan suatu kebaikan, kita ingin sholat malam misalnya di masjid. Jarak masjid dengan rumah kita itu misalnya beberapa ratus meter. Nah, ketika kita dari rumah ke masjid, ketika kita berjalan itu kan untuk berbuat kebaikan, untuk sholat berjamaah. Lalu tiba-tiba kita mendengar suara jangkrik misalnya. Lalu tiba-tiba kita mendengar suara burung hantu misalnya. Lalu rasa khawatir, rasa takut kita itu muncul. Nah, kita pulang lagi. Yang sehingga kita tidak mampu atau tidak akan berani, lalu khawatir tidak bisa melaksanakan amal kebaikan. Nah, seharusnya kan kita langsung ke masjid. Kita laksanakan kebaikan itu. Nah, ini orang terkadang mendengarkan suara jangkrik saja sudah pulang. Sudah tidak ingin mengikuti amalan, sudah tidak ingin melaksanakan suatu kewajiban. Bukan hanya suara jangkrik saja, ikhwatul fillah rahimakumullah. Malah terkadang mendengar informasi-informasi bohong yang pernah disebutkan, misalnya langsung tidak mau berbuat. Nah, itu khawatir tidak mampu berbuat kebaikan itu dari hal itu. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Jadi jangan sampai mundur sebelum berbuat. Itu intinya yang ketiga. Jangan sampai mundur sebelum berbuat. Terus berjalan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Rasul itu suka, Rasul itu senang kepada orang-orang yang optimis. Rasul benci kepada pesimis ataupun yang licik. Jadi Rasul benci kepada orang yang pesimis,
ya sifat pesimis, dan juga Rasul benci terhadap sifat-sifat orang yang licik. Sebab sifat-sifat pesimis, sifat-sifat licik itu adalah sifat-sifat warisan pada masa jahiliyah dulu, kata Rasulullah. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat karena mungkin terlalu panjang ya, hadirin rahimakumullah, maafin. Mudah-mudahan bermanfaat saja. Silakan simak hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.